ucapan sebaik-baik bid'ah adalah ini adalah ucapan secara lugawi, secara bahasa saja. Sebab sholat tarawihnya sudah ada di zaman Nabi, sholat tarawih berjamaahnya juga sudah ada di zaman Nabi. Jadi jika dikatakan sholat tarawihnya bid'ah, sholat tarawih berjamaahnya bid'ah, itu keliru ya. Sebab sudah ada di zaman Rasul dua-duanya. Dan baik teman-teman, kita bahas video tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita koreksi dari pernyataannya, dari pernyataan beliau. Dan pada prinsipnya beliau itu tidak sepakat jika bid'ah hasanah itu disandarkan pada ungkapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu nikmatil bid'atu hadihi. Karena ungkapan ini menurut ustadz tersebut adalah bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syariat, secara agama. Dan beliau kemudian memberikan alasan karena sholat tarawih secara berjamaah itu sudah ada pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Umar ketika menyatakan nikmatil bid'atu hadihi, maka itu pengertiannya adalah bid'ah secara bahasa, bukan secara agama. Oke, ini kita tanggapi pernyataannya. Pertama, ketika sahabat Umar bin Khattab menyatakan nikmatil bid'atu hadihi, yang perlu kita tegaskan adalah kapasitas beliau itu sebagai apa? Sebagai ahli bahasa, sebagai sahabat biasa, atau sebagai pemimpin agama. Ini yang perlu kita tegaskan. Dan riwayat yang masyhur yang sampai kepada kita, sahabat Umar bin Khattab menyatakan nikmatil bid'atu hadihi itu beliau sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin umat Islam, sebagai tokoh agama, sebagai pemimpin agama. Sehingga apa yang disikapi oleh beliau atau pendapat-pendapat beliau terkait dengan keagamaan, maka otomatis itu adalah bersifat keagamaan, bukan bersifat kebahasaan. Tuh teman-teman ya. Karena sahabat Umar bin Khattab ini memang menyikapi terkait dengan sikap beliau, kebijakan beliau mengumpulkan masyarakat untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Lalu beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadihi, ini otomatis bukan bid'ah secara bahasa, tapi bid'ah secara agama. Ini yang perlu dipahami. Karena yang disikapi oleh Umar bin Khattab adalah hal-hal yang sifatnya keagamaan, bukan basa-basi. Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak sesederhana itu kita memahami kebijakan-kebijakan sahabat Umar bin Khattab, bukan sekedar sholat tarawih berjamaahnya, bukan hanya itu. Kalau sholat tarawih secara berjamaah, memang oke, itu sudah ada pada masa Rasulullah. Akan tetapi, kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan para ulama, utamanya ini adalah Syekh Az-Zarqani pada Syarah Az-Zarqani Alal Muwatta pada jilid 1 Shahifah 418, beliau mengatakan begini. Wa hadza tasrihun minhu bi annahu awwalu man jama'an nasa fi qiyami Ramadan ala imamin wahidin. Jadi ungkapan nikmatil bid'atu hadihi itu adalah pernyataan tegas dari sahabat Umar, ataupun ungkapan yang sharih dari beliau bahwa sahabat Umar itu adalah orang yang pertama kali mengumpulkan masyarakat melakukan sholat tarawih pada satu imam. Li'annal bid'ata mabtada'ah bifi'lihi al-mubtadi. Karena yang dikatakan bid'ah itu adalah perkara yang dimulai oleh seseorang, yaitu perkara yang dimulai oleh seseorang. Walam yataqaddamhu ghairuhu, dan belum pernah dilakukan oleh orang lain. Fabtada'ahu Umar, jadi ini digagas oleh sahabat Umar, wa taba'ahu sahabatu, kemudian diikuti oleh para sahabat, wan nasu, dan masyarakat pada saat itu, ila halumma jarron, sampai saat ini. Wa hadza yubayyinu sihhatal qawli birra'i wal ijtihad intaha. Fasammaha bid'atan li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Umar menyatakan ini sebagai bid'ah karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasunnal ijtima' laha, tidak mensunnahkan, tidak menganjurkan untuk berkumpul melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi tidak ada ungkapan-ungkapan baginda Nabi yang secara sharih menyatakan ayo para sahabat sholatlah tarawih secara berjamaah. Itu kan tidak ada. Wala kanat fi zamanis Siddiq, dan itu pun juga tidak ada pada masanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi upaya-upaya untuk mengumpulkan masyarakat, menyatukan masyarakat, melakukan sholat tarawih di satu masjid, kemudian merutinkan selama 1 bulan, merutinkannya di masjid. Seharusnya kalau sholat sunnah itu kan boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di masjid. Ini sahabat Umar, ini merutinkannya di masjid. Kemudian menentukan bilangan rakaatnya 20. Itu tidak ada pada masa Rasulullah, dan ini yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab sebagai bid'ah. Nah ini sudah jelas teman-teman ya. Karena baginda Nabi lam yasunnal ijtima laha walakanat fi zamani siddiq. Jadi kebijakan-kebijakan ini tidak ada pada masa baginda Nabi. Jadi yang dibahas oleh sahabat Umar ini adalah kebijakan mengumpulkan masyarakat semuanya melakukan sholat tarawih di masjid pada satu imam dengan menentukan jumlah rakaat tertentu. Merutinkannya pun di masjid. Nah, ini yang menggagas pertama kali adalah sahabat Umar bin Khattab. Oleh karena itu, di dalam kitab yang lain dikatakan, dalam kitab Al-Masalik Syarah Muwatta Imam Malik pada jilid 2 Shahifah 479, qauluhu a'ni Umar nikmatil bid'atu hadhihi tasrihun minhu annahu awwalu man jam'an nasa fi qiyami Ramadan ala imamin wahidin bi qasdi sholati bihim wa rattaba dzalik fil masjid. Dan yang merutinkan mengkhususkan sholat tarawih itu di masjid adalah sahabat Umar radhiyallahu an. Ini teman-teman ya, pada masa Rasulullah itu tidak ada. Itu ide para sahabat ketika baginda Nabi melakukan qiyamul Ramadan, kemudian para sahabat mengikuti sholatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu tidak pernah menganjurkan, menyampaikan, ayo ikuti sholat saya, qiyamul Ramadan secara berjamaah. Itu teman-teman. Jadi sisi bid'ahnya itu adalah kebijakannya adalah ijtihad sahabat Umar untuk mengumpulkan masyarakat melakukan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, rutin di masjid 1 bulan penuh dengan jumlah hitungan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan bid'ah. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengambil satu pijakan untuk menentukan adanya bid'ah hasanah ini dari kebijakan sahabat Umar radhiyallahu anhu ini. Di dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmi Sunan lil Baihaqi pada Shahifah 633 menyatakan wa tsani ma uhditsa minal khair la khilafa fihi liwahidin min hada, yaitu perkara baru yang merupakan kebaikan yang tidak menyalahi Al-Quran atau Sunnah ataupun athar ataupun ijma'. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu matmumatin, ini adalah perkara baru yang tidak tercela. Wa qad qala Umar radhiyallahu an fi qiyami syahri Ramadan nikmatil bid'atu hadhihi. Jadi ini diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau ini dikatakan bid'ah secara bahasa, kemudian bid'ah hasanah itu tidak sah disandarkan kepada ungkapan sahabat Umar ini, kira-kira yang menyatakan seperti itu lebih alim siapa dengan Imam Asy-Syafi'i? Ini Imam Syafi'i mengambil rujukan kepada sahabat Umar bin Khattab terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Artinya kebijakan ataupun hasil ijtihad selama tidak keluar dari Al-Quran, selama tidak keluar dari Sunnah, selama tidak bertentangan dengan athar ataupun bertentangan dengan ijma', maka itu sah. Maka itu bisa dijadikan pijakan dalam beragama. Artinya jika ada perkara baru dalam agama, ada ibadah, praktek ibadah dalam agama, tidak keluar, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan athar ataupun ijma', meskipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, maka itu bukan sesuatu yang tercela. Jadi itu yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, oke teman-teman, jadi sekali lagi, yang menyatakan itu adalah sebagai bid'ah lugawi, bid'ah secara bahasa, mohon dikoreksi kembali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.